Sering di DPR ini aneh. Kadang-kala marah-marah gitu, nggak taunya Markus dia. Marah ke Jaksa Agung, ngomong aja, nantinya datang ke kantor Kejaksaan Agung titip kasus. Saya interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Saya kira ini tidak relevan. Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan. Pimpinan, ini konten saya minta Pak ini. Mahfud, apa memang benar ada data yang soal Markus anggota DPR? Disampaikan saja sekarang. Nanti saya sampaikan sekarang. Disampaikan saja. Ingat peristiwa Ustadz di Kampung Malik. Itu tanggal 17 Februari 2005. Berarti bukan di periode ini, Pak Mahfud? Bukan. Oh, bukan kewenangan saya. Tapi lihat fenomenanya. Nanti saya tunjukkan. Tahu-tahu apa enggak? Sidangnya di periode ini ada enggak? Kenapa? Di periode ini ada enggak yang Markus anggota DPR? Saya tidak akan nyebut itu. Saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu. Enggak, ada enggak, Pak? Enggak, saya enggak berhak, enggak wajib menjawab saudara. Enggak wajib menjawab saudara. Presiden marah IPK turun. Mahfud MD terang-terangan bicara depan DPR yang menjadi salah satu penyebabnya. Sebentar Pak pimpinan, ini juga nggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Saya minta nih Prof cabut. Atau nanti saya juga perkarakan ini. Saya tidak bisa mencabut pernyataan itu karena sejak tadi saya bilang dulu pengalaman saya sama Pak Beni kan gitu. Saya bilang lalu dipotong, nggak boleh sebut sekarang. Lihat gimana? Maka saya bilang kalau interupsi terus ya nggak bisa dong. Ya nggak apa-apa. Saya keberatan. Nanti saya bilang saya akan keberatan. Periode yang lalu kita Markus. Kalau Pak Beni nggak keberatan nggak apa-apa. Mungkin Pak Beni merasa emang ada Markus. Itu yang saya tidak setuju. Jangan dong, jaga martabat. Saya juga tahu Pak Mahfud, tadi kan saya sudah ngomong. Mau buka kita semua. Hati-hati. Karena apa? Ketika kita tidak hati-hati, ada pasal 11 terkait pidana. Saya minta nih Prof cabut. Atau nanti saya juga perkarakan ini. Itu saya tidak akan cabut. Ini tadi saya akan dipotong bicara Markus. Di DPR itu pernah terjadi peristiwa tanggal 17 bulan 2 tahun 2025. Namanya peristiwa Ustadz di Kampung Maling. Pada waktu itu Jaksa Agung Abdurrahman Saleh di sidang gabungan Komisi 2 dan 3 itu dituding-tuding. Saudara jaksa baik sekali, tapi saudara seperti Ustadz di Kampung Maling. Lalu jaksa-jaksa marah, kurang ajar kamu katanya kepada anggota DPR. Kami dianggap maling, ini dianggap Ustadz. Kamu kalau ngurus-ngurus perkara, habis marah-marah gini ngurus perkara, nitip pejabat, nitip ini. Itu kan tadi saya katakan begitu, tapi terus dipotong. Bukan DPR sekarang, DPR yang lalu. Saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang, meskipun misalnya aja nggak mungkin dong nyebut. Disebut aja, Prof. Kalau ada justru disebut saja. Kenapa? Kalau ada disebut. Enggak, begitu bodohnya saya nyebut orang, jadi perkara juga. Begitu bodohnya saya nyebut orang, jadi perkara juga. Sudahlah, nanti kan ada aparat penegak hukum. Saya siapa? Tadi kan saya bilang dulu, itu jejak digital masih ada, saudara. Makanya saya memberi ilustrasi hati-hati gitu, hati-hati. Oleh sebab itu saya tidak akan cabut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan alasannya membongkar dugaan tindak pidana pencucian uang di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan. Ia mengaku hal tersebut dipicu oleh sikap Presiden Joko Widodo yang mempertanyakan tentang turunnya Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia. Sebulan lalu ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo, saya diajak pulang bersama oleh Presiden. Satu pesawat di Surabaya. Karena apa? Membahas IPK, ujar Mahfud MD dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 Maret 2023. Presiden pada waktu itu agak marah kenapa IPK kita turun dari 38 menjadi 34. Sebut dia. Lantas Mahfud MD mengumpulkan berbagai lembaga termasuk Transparansi Internasional Indonesia atau TIII untuk melihat apa penyebab IPK mengalami penurunan. Ia menuturkan penyebab utama penurunan IPK karena korupsi di bea cukai dan pajak. Itulah sebabnya sejak itu saya lalu berpikir ini pajak dan bea cukai ini masalah, ucap dia. Maka dari itu Mahfud MD cukup kaget ketika harta kekayaan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo tidak wajar mencapai 56,1 miliar.
ditambah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi janggal senilai 500 miliar. Setelah itu, Mahfud MD meminta rekap data lengkap di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kemenku pada PPATK. Maka ditemukanlah kejanggalan transaksi senilai 349 triliun. Dari situ saya minta rekap, inilah rekap yang saya sampaikan tadi. Saudara, data ini clear, valid, imbuh dia. Saat menghadiri rapat dengar pendapat oleh Komisi 3 DPR, Menko Polhukam Mahfud MD juga menjelaskan sektor-sektor serta modus korupsi yang terjadi di Indonesia hingga indeks kepercayaan masyarakat merosot tajam. Mahfud MD menyebut pelayanan publik terutama korupsi bea cukai dan perpajakan menjadi alasan utama. Selain itu, dalam pelayanan publik marak terjadi praktek kolusi dan nepotisme. Harus memiliki uang untuk naik pangkat ataupun juga koneksi. Mahfud MD juga menyinggung ada banyak anggota DPR yang berfungsi ganda, banyak yang menggunakan kekuasaannya di DPR untuk melancarkan profesi di luarnya. Mahfud MD enggan mencabut pernyataannya soal DPR Markus atau makelar kasus, sebab hal tersebut tidak terjadi pada anggota DPR periode saat ini menurut Mahfud, tetapi pernah terjadi di masa lalu. Bukan DPR sekarang, tapi DPR lalu. Saya tidak begitu bodoh menyebut DPR sekarang, misalkan ada. Nggak mungkin dong sebut, ujar Mahfud MD dalam rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 29 Maret 2023. Menurutnya, jika ada anggota DPR saat ini yang menjadi maklar kasus, biarlah hal itu menjadi urusan aparat penegak hukum. Begitu bodohnya saya nyebut orang jadi perkara juga. Sudahlah, nanti juga ada para penegak hukum paparnya. Melihat hal tersebut, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman meminta Mahfud MD mengklarifikasi pernyataan tersebut. Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD, ia ingin tahu apakah yang dimaksud Mahfud adalah anggota DPR saat ini. Jika ada pihak yang disebut Markus, Habibur Rahman berencana untuk melakukan pemeriksaan di MKD. Dalam rapat tersebut, Mahfud MD juga heran mengapa DPR bertele-tele sahkan RUU perampasan aset untuk uang korupsi menguap. Menurut Mahfud MD, sulit negara Indonesia bisa memberantas korupsi tanpa adanya RUU perampasan aset. Sulit memberantas korupsi itu tolong melalui Pak Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto. Tolong Pak, Undang-Undang Perampasan Aset tolong didukung, biar kami bisa ambil begini ini Pak, kata Mahfud MD. Mahfud MD juga menuturkan pemerintah sudah mengajukan RUU Perampasan Aset untuk diproses DPR sejak tahun 2020. Tetapi tiba-tiba dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional ketika hendak dimasukkan dalam daftar prioritas. Padahal isinya saat itu sudah disetujui oleh DPR, pun saat itu pemerintah lalu memperbaiki yang dulu lalu disepakati. Selain RUU perampasan aset, Mahfud MD juga meminta agar RUU pembatasan transaksi uang kartel dibahas demi mencegah terjadinya praktek pencucian uang. Ia mengungkapkan salah satu modus pencucian uang adalah membawa uang hasil korupsi ke Singapura lalu ditukarkan ke dolar Singapura dan dibawa pulang ke Indonesia dengan menyebut uang tersebut sebagai hasil judi. Seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Mahfud MD, Menko Polhukam tersebut mendapatkan perintah Presiden Joko Widodo untuk menerangkan soal transaksi janggal 349 triliun yang selama ini menjadi sorotan publik. Transaksi tersebut didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diberikan kepada Kementerian Keuangan. Selama ini, baik Mahfud MD, PPATK, dan Kementerian Keuangan menyatakan transaksi janggal itu adalah dugaan tindak pidana pencucian uang. Menyangkut soal PPATK mengenai dugaan pencucian uang di Kementerian Keuangan, Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu pencucian uang, ujar Mahfud MD. Menurutnya, Presiden Joko Widodo meminta adanya keterbukaan informasi dari jajaran pemerintah. Maka dari itu, ia menyatakan dirinya siap datang memenuhi undangan Komisi 3 DPR pada Rabu 29 Maret untuk menjelaskan soal transaksi uang 349 triliun tersebut.
Mahfud MD saat itu mengatakan pihaknya hadir di DPR bersama dengan anggota Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD juga menjadi ketua komite tersebut. PPATK hingga Kementerian Keuangan menjadi anggota komite tersebut.